Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Faiz, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praobservasi Bapak ya. Okay. Terima kasih atas kesediaannya Sama-sama. untuk melaksanakan praobservasi ini Pak Sama-sama. Faiz ya. Jadi tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Bapak nanti terkait di supervisi itu biar sudah lebih matang lagi begitu. Pak Faiz, ini ada mohon maaf sebelumnya Pak Faiz kan PPKN ya Pak ya. Nanti ketika supervisi Pak Faiz akan menyampaikan materi apa Pak? Nanti saya akan menyampaikan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Bu warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara. Baik Pak Faiz, terkait materi yang akan Pak Faiz sampaikan pada saat supervisi nanti, Pak Faiz ingin mengembangkan area-area pengembangan atau kompetensi yang ingin Pak Faiz capai itu seperti apa Pak? Yang menjadi fokus saya itu peserta didik bisa mengetahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Bu, karena selama ini kan peserta didik itu seperti belum bisa membedakan mana yang pelanggaran hak, mana yang pelanggaran kewajiban seperti itu. Jadi fokus saya di situ mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Jadi titik pengembangan saya di situ nantinya. Begitu ya Pak ya. Begitu ya ketika di kelas. Baik Pak Faiz, terkait materi dan hal-hal yang ingin Pak Faiz kembangkan ya Pak ya. Pak Faiz menggunakan model pembelajaran apa dalam materi itu Pak? Model pembelajaran yang saya pakai itu problem based learning Bu. Jadi nanti saya akan memberikan kasus kepada peserta didik ini kebetulan kelompok. Jadi setiap kelompok akan saya berikan kasusnya masing-masing agar mereka bisa menganalisis terhadap kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di dalam kasus yang saya berikan seperti itu. Jadi PBL. Menggunakan model pembelajaran PBL Pak ya. PBL. Baik Pak Faiz, untuk berikutnya pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran yang ingin Pak Faiz terapkan itu seperti apa Pak? Strategi saya itu menggunakan diferensiasi Bu, diferensiasi konten sama proses. Jadi konten di sini nanti saya akan memberikan cuplikan video pendek kepada peserta didik. Nanti peserta didik bertugas untuk menganalisis terhadap video pendek pelanggaran kasus apa yang terjadi di situ, pelanggaran hak kah atau pelanggaran kewajiban kah di situ. Jadi videonya itu tersirat. Nanti anak-anak yang menganalisis video yang saya tampilkan seperti itu. Terus yang kedua, diferensiasi proses ini terkait dengan pekerjaan kelompok yang saya berikan. Kasus-kasus tadi yang sudah saya katakan, masing-masing kelompok itu saya lihat prosesnya bagaimana, cara mereka berkomunikasi, berkolaborasi sampai dengan presentasi nanti, itu yang saya lihat nanti ketika pembelajaran seperti itu. Jadi ada dua, diferensiasi konten sama proses. Gitu Pak ya. Baik. Konten dan proses Pak Faiz ya. Oke, untuk berikutnya Pak, penilaian yang akan Pak Faiz gunakan dalam materi yang Pak Faiz sampaikan nanti rencananya apa Pak Faiz? Penilaiannya itu saya menggunakan penilaian kelompok Bu. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa yang saya nilai adalah cara berkomunikasi mereka antar teman, kolaborasi sampai dengan pada saat presentasi. Pada saat presentasi bagaimana mereka menguasai materi, menguasai permasalahan yang sudah saya berikan, kasus-kasus yang saya berikan, itu yang saya nilai nantinya. Dan tak lupa juga penilaian sikap ketika penggunaan bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, itu yang nanti akan saya nilai juga terkait dengan sikap, cara berbicara mereka seperti itu. Baik Pak Faiz, jadi untuk menilai kinerja anak-anak dari presentasi itu, untuk sikap itu diobservasi begitu Pak ya. Oke, Bapak. Untuk sasaran kelas yang nanti akan digunakan proses supervisi ini, kelas berapa Pak Faiz? Saya sudah memutuskan untuk di kelas 12 AK1. Oh gitu ya. 12 AK1 nanti kegiatan observasinya di sana di 12 AK1 seperti itu. Tentunya dengan ada pertimbangan-pertimbangan ya Pak ya. Pertimbangan yang lain.
hari apa Pak Faiz akan melaksanakan proses pembelajaran untuk saya supervisi Pak? Insya Allah dilaksanakan hari Selasa, Bu Ririn. Gitu ya Pak ya? Iya, hari Selasa. Oke. Jadi hal-hal yang perlu Pak Faiz siapkan seperti yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Oke, semangat Pak Faiz. Oke, terima kasih Bu Ririn. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Faiz sudah bersedia untuk sama-sama. observasi ini. Kita ketemu nanti di supervisi Pak Faiz ya. Siap Bu Ririn. Terima kasih Pak Faiz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pembelajaran saya untuk HP sementara diletakkan di dalam tas dulu ya, karena nanti ada waktunya. Ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, jangan lupa di silent. Ya. Sudah berusaha semua? Sudah. Tidak bawa buku paket? Siapa saja yang tidak bawa, ada yang tidak bawa, ya, janganlah. Satu, dua orang. Oke, untuk hari ini saya mudah. Oke, dah. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Nanti ketua kelas memimpin di depan. Dan seperti biasa, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya? Petugasnya siapa? Adil. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, silakan yang pemimpin di depan. Yang lain silakan di bawah. Jelasin dulu ya. Iya. Ahmad Jailani. Hadir. Andini. Ayu Sapara. Bella. Cantika. David. Desi. Hadir. Devi Indriani. Dewi Amelia. Hadir Pak. Dina Amelia. Dwi Ariana. Eris. Fatima Azhar. Hadir. Hana. Hadir. Helen. Hadir. Intan Ajeng. Lydia. Hadir. Farel. Hadir, Pak.
Nabila, Nadine, Nani, Nia, Novia Pridia, Nur Hidayati, Nurul Farida, anak Octavia, Putri Inaya, Putri Winanda, Robi Atul Adawiyah, Serli, Siti Afia, Sofida, Rusli Fatil Jannah, Wakiatul, Mulia. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Dibuka halaman 71. Oke, kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, satu, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi arti dari hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Ini artinya beda setiap kata. Yang kedua, hubungan hak dan kewajiban dengan Pancasila. Yang ketiga, menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Yang keempat, menyajikan hasil dari analisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi nanti ada tugas kelompok dari saya di materi kali ini. Oke, seperti biasa, silakan dibaca terlebih dahulu halaman 71 sampai halaman 80. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ke saya. Oke, ada yang ditanyakan? Dari materi yang kalian baca, mungkin ada yang belum pahami. Sebelum saya menampilkan video, nanti kalian analisis apa hubungannya dengan materi yang kalian baca di buku. Silakan. Ada yang bertanyakan? Istilah hak asasi manusia itu sudah sangat sering kita dengarkan, baik itu di televisi, di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sering mendengarkan kata hak asasi manusia. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya akan menampilkan video. Tolong dianalisis hubungannya apa dengan materi yang kita pelajari. Itu adalah video dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada yang bisa menganalisis hubungannya dengan materi kita? Di situ ada pelaksanaan hak, ada pelanggaran hak, dan ada pelanggaran kewajiban warga negara. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang sekolah, tapi mereka tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Dana yang diberikan oleh pemerintah tidak tersampaikan ke mereka. Pelanggaran hak asasi. Katakan, ayo coba dianalisis. Siapa? Tadi? Ayo, nanti. Di mana tuh? Oke, coba silakan. Menurut saya itu ya Pak,
Ada lagi selain pelanggaran hak asasi, di situ banyak loh pelanggarannya. Hak warga negara. Hak warga negara karena Berbuat yang tidak disalurkan. hak warga negara, hak asasi. Adakah kewajiban negara yang tidak dijalani? Iya. Yang mana? Jadi karena ada korupsi, jadi merampas hak seseorang, merampas hak siswanya itu Merampas hak seseorang untuk Iya. sekolah dengan melakukan korupsi. Jadi dana pendidikan. Pengertian hak. Pengertian hak itu apa? Semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, saya jabarkan lagi jawaban dari teman kalian. Kalau hak asasi itu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu dilahirkan. Pertanyaannya, ketika kalian itu lahir, hak dasar apa yang melekat di dalam diri kalian? Hak dasar yang melekat di dalam diri manusia sejak dilahirkan itu apa saja? Saya kasih bocoran. Hak hidup. Apakah kalian Mas ketika lahir langsung sekolah? Hak dasar itu tidak. Hak dasar itu hak yang terlepas dari status kewarganegaraan kita. Perhatikan Mas, ayo. Mendapatkan rasa nyaman, mendapatkan kasih sayang, bekerja, bermain, teman Ini hak dasar manusia. Jadi hak dasar manusia itu ada 5. Ada hak hidup, mendapatkan rasa nyaman, berkeluarga, bekerja, dan mengembangkan potensi. Ini terlepas dari status kewarganegaraan kita. Walaupun kalian ada di luar negeri, ada dimanapun itu, hak kalian ini tetap melekat di dalam diri kalian. Jadi orang luar negeri misalnya, walaupun ada di Indonesia, mereka berhak untuk mendapatkan rasa nyaman. Ya, kalau tidak nyaman tinggalkan. Oke, hak untuk berkeluarga. Ini terlepas dari status keluarga negaraan, mau dia WNI, mau dia WNA, mau dia di Indonesia atau di dimanapun itu, dia berhak untuk berkeluarga, ada pekerjaan dan mengembangkan potensi. Oke, di sini tidak ada kata pendidikan. Jadi ada di mana? Baru kalau awal negara itu ada pendidikan, ada bantuan sosial, terus ada bantuan pendidikan. Oke, sekarang tugas kelompok saya sudah bagi tugasnya. Silakan cari di Google, bisa. Saya sudah bagi kelompok 1 mencari kasus saling kecil. Ini kasusnya sudah viral, sudah pernah kita bahas. Yang kedua, Nenek Asya kami dosa. Asya tadi. Oh tadi.
Sidoarjo. Apa lagi, Mas? Ini pelanggaran HAM yang terjadi tahun 2000-an. Beliau itu buruh yang dibunuh di Tepatnya. tengah hutan ketika beliau pulang kerja. Ada pembakaran rumah ibadah di Aceh. Yang keenam, pemusnahan Muslim Rohingya Myanmar. Yang ketujuh, kasus hukum NSI yang Yang tahu saya. Oh, yang dari Gunung Kayu itu. ya. Oke, nomor 1 mana? 2, Yang Tiga. yang tinggal yang beda. 4, 4 madam. Itu Bapak Kiki, Bapak. 5, Saya Bapak. 6, Yuli, Bapak. 7. Jati. Oke, 8 saya. Ya, perhatikan. Di situ sudah ada Apa instruksinya. isinya, Bil? Ya, silakan kalian cari kasus yang sudah saya bagikan di Google. Ya, caranya 1, tulis secara singkat artikel berita yang sudah kalian temukan. Tulis secara dirangkum. Yang kedua,
melanggar hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan pelanggaran kewajiban yang terjadi yaitu ketika masyarakat tidak mau menjaga toleransi antar agama serta ketertiban umum. Penyebabnya apa? Kasus itu. Ketegangan antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah tanpa izin yang diakui sah oleh pihak berwenang sehingga menimbulkan protes dari pihak mayoritas. Lima. Dampaknya. Dampaknya bagi masyarakat adalah terciptanya ketakutan, ketidakpercayaan antar agama serta perpecahan sosial di kalangan masyarakat. Solusi menurut kelompok kalian apa? Solusi menurut kelompok kami adalah dari peristiwa ini adalah dialog lintas agama, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan sosialisasi aturan terkait pendirian rumah ibadah untuk menghindari konflik serupa di masa mendatang. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kelompok lain ada yang tidak ada? Tidak ada? Ya. Silakan kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu sudah? Sudah Pak? Ayo. Ayo.
negara maupun kewajiban asasi dan kewajiban warga negara serta pelanggaran-pelanggaran dari hal tersebut. Ternyata selama setiap hari ketika kita hidup di dunia ini, kita selalu melakukan hak dan kewajiban asasi dan warga negara. Dan hak dan kewajiban harus dijalankan secara beriringan, tidak boleh salah satu saja karena hal tersebut akan menimbulkan konflik. Contohnya yaitu di mana ketika kita ingin mengambil hak kita, di mana untuk dihargai atau mau dihargai orang lain, maka kita harus menjalankan kewajiban kita, yaitu menghargai orang lain terlebih dahulu. Tetapi jika hal tersebut tidak dijalankan secara beriringan, contohnya nih, ketika kita hanya ingin haknya kita saja, yaitu ingin dihargai orang lain, tetapi kita tidak ingin menghargai orang lain, maka kita akan dianggap sebagai orang yang egois. Nah, untuk pelanggaran di mana ketika pelanggaran dari hak dan kewajiban, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Faiz, yaitu salah satu contohnya yaitu di mana negara kita tidak mau atau melanggar ketika ada pembangunan atau tidak ingin membangun tempat ibadah minoritas seperti agama lain, yaitu Kristen, Hindu, dan lainnya. Lalu di situ juga terdapat solusinya, yaitu seperti mengoptimalkan badan usaha negara, lembaga hukum. Sudah. Terima kasih, Pak Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang laki-laki. Mari. Berdasarkan tadi pembelajaran kita mulai dari tadi, maka dapat disebutkan mengenai penjelasan hak dan kewajiban, lalu pemberian contoh tentang pelanggaran hak dan kewajiban dari Pancasila dan kasus-kasus yang terjadi. Oke. Terima kasih. Silakan kembali balik. Terima kasih. Oke, itu ya. Jadi pembelajaran pagi hari ini untuk tugas mandiri dikerjakan di rumah halaman Oke, silakan dikerjakan tugas uji kompetensi untuk depan dibukukan di buku tugas halaman 101. PR Pak. Tugas, ya PR. Kerjakan di buku tugas ya. Ya. Oke. Silakan. Ya, halaman 101. Ini yang ada. Ya. Oke, silakan ketua kelas ketua S. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam, Bu Riri. Apa kabar Pak Faiz? Alhamdulillah. Tampaknya sehat. lebih segar ya hari ini ya. Alhamdulillah, selalu semangat. Setelah kemarin saya supervisi, Oke. itu hari ini sudah
cukup bahagia. Alhamdulillah lega Bu. Lega ya, Pak, ya? Lega rasanya. Kenapa kok seperti itu ya Bapak? Ya, karena Aing merasa diawasi mungkin di kelas ya. Berbeda dengan yang sebelumnya ketika mengajar biasa. Begitu ya Pak ya? Nggih, sedikit ada deg-degannya. Baik, jadi di pertemuan kali ini saya akan menindaklanjuti Bapak dari pertemuan mengenai supervisi kemarin itu. Jadi saya ingin tahu sejauh mana apa yang dirasakan dan saya mau menyampaikan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Faiz gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Faiz, untuk pertanyaan yang pertama, jadi saya ingin tahu perasaan Bapak kemarin saat saya melaksanakan supervisi itu, perasaannya Pak Faiz gimana Pak? Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Bu ya. Ya, perasaan saya sedikit deg-degan pertama karena walaupun diawasi teman sendiri, tapi saya merasa diawasi sama 2 orang Bu. Ada kamera dengan ada Bu Ririn di situ. Jadi agak deg-degan sedikit, tapi dari proses pembelajaran yang saya lakukan, insya Allah semuanya terpenuhi dan lancarlah di dalam kegiatan kemarin seperti itu. Jadi agak sedikit deg-degan. Begitu ya. Iya, tidak seperti ngajar biasanya itu sudah Bu. Perasaannya deg-degan ya Pak ya. Deg-degan. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Faiz, saya ingin tahu bagaimana ketika Pak Faiz kemarin melaksanakan proses pembelajaran ketika ada supervisi itu Pak. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan modul yang sudah saya buat Bu. Karena kemarin kan saya melakukan strategi diferensiasi konten sama proses itu sudah berjalan semua dengan baik sesuai dengan modul atau perencanaan pembelajaran yang sudah saya susun dari minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Jadi mulai dari konten yang saya berikan kepada anak-anak, prosesnya juga di dalam mengerjakan tugas anak-anak yang saya berikan juga lancar, jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat seperti itu. Oke. Apa yang Bapak rasakan dengan hasil pengamatan saya itu sangat sinkron sekali. Jadi Bapak kemarin itu saat saya melaksanakan supervisi sudah melaksanakan proses pembelajarannya itu sesuai dengan alur-alur yang sudah Pak Faiz rencanakan. Jadi mulai dari Pak Faiz ingin mengembangkan area pembelajaran itu sejauh mana, kemudian model pembelajarannya Pak Faiz menggunakan PBL Bapak ya. Oke. Kemudian strategi yang Bapak sampaikan ke anak-anak itu menggunakan konten sama proses Bapak ya. Konten sama proses. Kemudian untuk penilaiannya Pak Faiz kemarin itu menggunakan presentasi ya. Anak ya. Jadi anak-anak menunjukkan unjuk kerjanya melalui presentasi ya kan? Oke. Baik Bapak, kemarin itu kan sasarannya itu di kelas 12 AK1. 12 AK1 ya Pak ya? 12 AK1. Oke, Pak Faiz. Baik Pak Faiz, untuk berikutnya ketika pelaksanaan supervisi kemarin itu apa ada hambatan yang Pak Faiz alami? Hambatannya lebih ke teknis Bu ya. Persiapan alat-alat dan lain-lain seperti proyektor dan di dalam perekaman video, termasuk kemarin keterlambatan dalam saya kan memberikan tugas kepada siswa Bu untuk take video itu agak terlambat anak-anaknya karena mungkin kesalahan saya belum mengkomunikasikan dengan guru mapel sebelumnya untuk memberikan izin kepada anak-anak, jadi agak terlambat sekitar 10 menitan lah dari rencana awal saya, jadi seperti itu. Jadi lebih ke teknis saja Bu sebenarnya. Gitu ya. Oke, jadi pada akhirnya ini untuk bisa mempelancar semuanya dibutuhkan komunikasi gitu komunikasi ya Pak ya. Dengan guru mapel lain sebelumnya. Baik Pak Faiz, jadi seperti hambatan-hambatan yang Pak Faiz alami, nah itu untuk kedepannya Pak Faiz akan melaksanakan aksi apa nih terkait hambatan yang pernah Pak Faiz alami ketika supervisi itu? Mungkin pada pertemuan selanjutnya Bu ya, nanti akan saya usaha untuk perbaiki mungkin di kelas berikutnya, mungkin saya lebih komunikasikan lagi dengan guru mapel sebelumnya untuk memberikan izin kepada anak didik yang saya berikan penugasan seperti itu. Mungkin terkait juga dengan
masalah teknis, proyektor mungkin yang tidak menyala, mungkin nanti saya bisa meminjam dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti itu. Jadi untuk itu mengurangi keterlambatan waktu. Gitu, Seperti Pak, itu. ya. Nggih. Baik Pak Faiz, jadi intinya Pak Faiz itu akan memperbaiki dari hambatan yang pernah Pak Faiz alami. Oke. Jadi Pak Faiz ingin memaksimalkan aset Memaksimalkan. yang ada itu dengan baik, gitu Oke. ya Pak. Dan tentunya Pak Faiz lebih intent lagi untuk melakukan komunikasi, Komunikasi, oke. gitu ya Pak ya. Baik Pak Faiz. Nah, kapan nih rencananya Pak Faiz akan memulai perbaikan dan aksinya ini Pak Faiz? Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya ya Bu ya, di kelas-kelas yang lain mungkin saya lebih maksimalkan lagi agar hambatan yang sudah saya temui di kelas di kelas sebelumnya itu Iya. bisa teratasi di kelas berikutnya seperti itu. Jadi harapannya kejadian yang sudah pernah dialami ini tidak akan terulang lagi Tidak akan dan terulang lebih lagi, baik lebih lagi baik lagi. sehingga bisa meminimalkan hambatan lain, Oke. gitu ya Pak ya. Baik Pak Faiz, jadi saya bisa menyimpulkan mulai dari awal pra observasi, ketika pelaksanaan observasi, supervisi dan pasca ini Pak Faiz sudah melalui tahap-tahapnya itu dengan lebih baik. Luar biasa Pak Faiz, terima Terima kasih kasih. banyak kesempatannya Sama-sama. untuk saya supervisi. Oke. Baik Pak Faiz, apa ada yang ingin Pak Faiz sampaikan atau ada harapan Pak Faiz? Mungkin harapan saya supervisi seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi Bu ya kepada guru-guru mapel yang lain. Harapannya agar guru itu bisa berkembang di dalam mengajar, baik itu dalam segi cara mengajarnya, penggunaan media, model pembelajaran gitu. Jadi kepala sekolah dan waka kurikulum terutama bisa memberikan supervisi yang lebih sering lagi, intent lagi kepada guru-guru yang lain seperti itu. Intinya kita harus semangat dengan adanya supervisi, Nggih. tidak boleh takut Nggih, bukan malah disupervisi ya takut, Pak ya, nggih, bukan malah takut. untuk bisa berkembang untuk kemajuan pendidikan gitu ya Nggih, Pak ya. dan juga buat anak-anak juga. Oke. Baik Pak Faiz, terima kasih banyak atas sama-sama, Bu kesempatannya. Ririn. Nggih. Sehat selalu. Amin. Jangan patah semangat untuk selalu memperbaiki. Nggih, nggih. Sama-sama ya Pak Faiz. Nggih, nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.